Oke teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan mengenai franchise accounting ya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana pengakuan inisial franchise fee yang diakui over time ya. One point in time, yaitu untuk bisnis kuliner ya. Berbisnis kuliner tidak inovasinya tidak secepat perkembangan bisnis teknologi sehingga ya secara nature gitu ya, secara nature memang secara nature memang franchisor tidak perlu terlibat secara lebih dalam dalam usaha franchisee gitu. Jadi tidak perlu lagi harus berkala, updating modul, kasih pelatihan secara berkala setiap tahun gitu ya, kepada franchisee selama masa kontrak ya. Sehingga apa? Sehingga ya sudah initial franchise fee-nya cukup diakui satu waktu karena tidak memenuhi syarat overtime, syarat pengakuan overtime ya. Nah, dan ada yang saya lupa, tadi kan di video sebelumnya sudah dibahas tentang, bagaimana pengakuan, initial franchise fee ya, bagi si franchisor. Nah, saya lupa yang ini, satu lagi. Satu lagi adalah, kalau yang tadi initial franchise fee, yang ini continue-nya. Ya, kalau continue-nya, hanya diakui overtime dan diakui setiap tahun per tanggal 31 Desember 2020 ya. Karena infonya adalah 31 Desember 2020 si, omset dari si franchisee 800.000 ya, sehingga royalti yang akan kita terima selaku franchisor adalah ya tinggal 1% dikalikan dengan 800.000, hasilnya ada 800 ya. Nah, karena dibayarkan si franchise revenue ini disetorin oleh franchisee per tanggal 31 Januari ya, seperti, yang diberitahukan dalam soal, maka apa, maka ya sudah kita catatnya AR pada franchise revenue per tanggal 31 Desember 2020. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti pada tanggal 31 Januari tinggal dibalik saja cash pada AR gitu ya. Cash pada AR senilai 800. Nah, kemudian baru dicatat cicilan notes, sama amortisasi notes-nya ya. Nah, ini silakan aja kalian review lagi bagaimana chapter tentang notes receivables ya, seperti ini ya. Oke, nah lanjut. Nah, sekarang lanjutannya adalah bagaimana apabila, bisnisnya itu berkembang dengan cepat seperti halnya, teknologi ya, Apple Store contohnya ya. Kalau teknologi kan memang berkembang sangat cepat ya. Sehingga apa? Sehingga berbeda dengan nature of business eee, dari si, makanan ya. Kalau makanan kan ya ketika udah di-training resepnya udah jelas ya tinggal ngikutin aja resepnya gitu kan. Ya udah beres gitu, tidak perlu ada training yang berulang-ulang setiap tahun yang mesti dilakukan oleh franchisor selama periode franchise ya. Tetapi kalau kalau teknologi masalahnya perkembangan teknologi sangat cepat ya. Tidak cukup cuma sekali training, tapi ketika ada teknologi baru ya ada updating terus-menerus. Nah, itulah yang bikin capek. Sehingga apa? Sehingga based on nature-nya, ini tidak bisa diakui one point in time, tapi harus overtime, gitu ya, harus overtime, ya. Nah, jadi harus diakui, selama periode si franchise-nya. Nah, apa yang diakui sama periode franchise-nya? Yaitu initial franchise revenue-nya. Kenapa? Ya karena memang, performance obligations-nya itu baru terlunasi setelah ya itu ya, setelah masa kontrak berakhir gitu ya. Dan juga, transfer kendalinya pun tidak berpindah sepenuhnya kepada si pihak franchisee. Dan yang ketiga, bahwasanya dia memenuhi syarat pengakuan pendapatan overtime, yaitu apa? Si franchisee berhak menggunakan, merek Apple ya, sepanjang periode kalau franchise revenue itu kalau initial franchise fee itu si franchisee berhak mendapatkan updating gitu ya. Nah, kalau revenue tadi itu, kalau dia menggunakan hak merek itu berkaitan dengan continuing. Tapi kalau initial franchise fee yang overtime, yang teknologi, si franchisee berhak mendapatkan updating ilmu atau transfer knowledge yang berkala ya, ketika ada produk baru yang dikenalkan oleh franchisor gitu ya. Dan nature-nya pun memang teknologi yang berkembang dengan cepat. That's why itu diakui overtime ya. Oke, jadi memang alasannya itu. Jadi kenapa diakui overtime? Karena ada access to the right ya. Ada hak yang di apa namanya? Yang akan dinikmati oleh franchisee. Jadi kan pengertiannya itu kapan diakui overtime itu franchisee ya bisa menikmati consumes ya benefit ya consumes benefit. Nah, ini dia benefit dari siapa? Dari si
franchisor ya. Sepanjang apa? Sepanjang masa kontrak ya. Sepanjang masa kontrak, over the contract period ya, over contract period. Nah, inilah yang prinsip dalam pengakuan pendapatan yang overtime ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini maka kita harus hati-hati ya, bahwasanya initial franchise fee untuk produk teknologi itu biasanya diakui overtime. Kenapa? Karena franchisee akan menerima manfaat dari siapa? Ya, dari consumer benefit from ya, from franchisor ya, from franchisor sepanjang periode kontrak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih benefitnya gitu? Benefitnya berupa apa? Berupa updating gitu ya. Updating dari ilmu yang berkaitan dengan si perkembangan teknologi kita. Nah, contohnya Apple ya. Nah, Apple ini berarti kan produk baru diperkenalkan setiap tahun. Nah, maka si Apple Store selaku franchisee dari produknya Apple, nah dia nanti akan memasarkan produk-produk Apple kan. Nah, maka dia berhak mendapatkan apa? Updating atas fitur-fitur yang dari produk baru Apple dan sebagainya. Dan updating itu kan dilakukan secara terus-menerus gitu ya, sepanjang produk baru itu ada gitu. Nah, akhirnya apa? Dari segi nature of business-nya memang memenuhi syarat untuk overtime. Ya, apa benefit yang dinikmati oleh franchisee berupa updating ilmu, itu salah satunya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini yang berkaitan dengan initial franchise fee. Kalau yang berkaitan dengan continuing franchise fee, yang benefit yang didapatkan bukan berupa updating ilmu, tetapi dia penggunaan apa? Penggunaan merek gitu ya, penggunaan merek dagang berupa Apple tadi. Merek Apple tersebut bisa kita perjualbelikan. Jadi merek Apple tersebut bisa memperkuat positioning kita ya. Artinya apa? Yang kita jual ya barang-barang Apple. Udah itu kan sudah brand ternama. Sehingga apa? Sehingga orang pasti tahu kualitasnya. Memang harganya mahal tapi kualitasnya bagus dan punya fan base yang sangat fanatik. Orang pasti akan datang. Nah, selama masa franchise tersebut kita berhak untuk menjual produk-produk yang terbaru dari Apple. Nah, atas privilege tersebutlah si franchisee mendapatkan benefit. That's why untuk continuing franchise fee dia juga diakui secara overtime karena adanya privilege bisa menggunakan brand Apple tersebut sepanjang masa kontrak gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau untuk yang overtime ini contohnya kita akan lihat adalah produk teknologi ya, produk teknologi ya. Baik inisial franchise fee-nya nanti akan diakui overtime maupun mereknya pun akan diakui overtime. Maupun continuing franchise fee-nya pun akan diakui overtime ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas, inisialnya juga overtime plus continuing franchise fee-nya pun akan diakui secara overtime ya. Kalau yang contoh kalau yang contoh sebelumnya, yang video pembahasan sebelumnya, inisialnya one point in time, tetapi yang continuing-nya dia over period of time, gitu ya. Nah, kalau untuk yang contoh sekarang ini tentang teknologi, dua-duanya overtime, baik initial maupun continue, ya. Oke, kita akan langsung saja tanpa basa-basi. Nah, sekarang kita akan perhatikan eh, soal berikut ini ya. Pertama, Technomania franchisor dalam bisnis layanan konsultasi teknologi yang sedang berkembang. Technomania menyediakan berbagai layanan terkait komputer ya. Dan nah ini persis seperti contoh Apple saya tadi ya, iStore atau Apple Store. Nah, dia menyediakan berbagai layanan terkait komputer pada perangkat laptop dan PC yang populer. Setiap perjanjian franchise memberikan hak akses kepada franchisee untuk membuka toko Technomania dan menjual ya produk Technomania dan layanan di daerah tersebut selama 5 tahun. Persis seperti Apple juga kayak gini ya. Apple Store atau iStore dia harus menjual produk Apple dan ya layanan terkait ya fitur-fitur, kemudian juga layanan untuk service dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang dalam perjanjian diatur bahwa Technomania juga memberikan kepada franchisee sejumlah layanan. Nah, artinya apa? Nah, di sini krusialnya performance obligations ya. Nah, apakah satu PO atau lebih dari satu PO? Nah, kita lihat ya. Udah jelas ada hak ya. Nah, haknya ini diikuti oleh beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh franchisor kepada franchisee. Apa saja kewajibannya? A. Yang pertama, saran konsultasi. Yang kedua, komunikasikan tentang hardware dan software yang baru. Yang ketiga, C.
manual bisnis dan pelatihan. Yang keempat, D, program periklanan dan pelatihan. Artinya ini semua kewajiban yang harus diberikan oleh franchisor dengan sebagai konsekuensi dari pembelian hak akses ini, gitu ya, atau hak franchise ini. Nah, kita lihat nih, kalau di contoh sebelumnya kan pelatihan dan software atau hardware and software gitu ya, itu kan memiliki price list tersendiri sehingga dia menjadi satu kewajiban yang terpisah ya. Nah, yang dipisahkan dari franchise right-nya ya. Nah, kalau ini gimana? Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak ada price list-nya berarti dia hanya satu kewajiban saja, tidak lebih dari satu ya. Nah, kita lihat apakah ada price list untuk training sama equipment atau hardware and software? Kalau ada berarti kita pisah. Kalau nggak ada, kita gabungin. Nah, that's simple. Mengingat bisnis operasi toko adalah berbasis layanan, PT Teknomania melakukan beberapa layanan di muka untuk franchisee. Dalam hal ini, franchisee merekrut tenaga teknisi yang diberi materi pelatihan oleh Teknomania, ya online ataupun tutorial. Nah, ini yang info inilah yang menyebabkan uh, kita mengakui pendapatan tadi initial franchisee secara overtime. Kenapa? Selalu ada updating, ya. Updating apa? Updating teknologi, updating ilmu berupa apa? Manual online sama tutorial ya, yang diberikan oleh franchisor ya, seperti itu. Ya, yang diperbaharui nah minimal setiap bulan. Jadi setiap bulan selama masa kontrak itu ada updating manual online dan tutorial dari si franchisor. Artinya apa? Si franchisor ikut cawe-cawe. Jadi setelah grand opening, franchisor tetap ikut tiap bulan ada modul yang diperbaharui gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa diakui overtime. Kenapa? Karena franchisee ya menikmati benefit dari siapa? Dari kinerja entitas, kinerja franchisor. Berupa apa? Updating manual online dan tutorial setiap bulan. Nah, inilah yang menyebabkan overtime ya. Nah, sekarang ada berapa performance obligations ya yang harus kita akui secara overtime. Nah, kita lihat apakah satu atau lebih dari satu. Kalau ada price list berarti lebih dari satu. Nah, kita nantikan apakah ada atau enggak di soal ini ya. Nah, PT Tokopedia mengadakan perjanjian waralaba dengan franchisee pada tanggal 14 Desember. Nanti tanda tangan kontrak di 14 Desember. Nah, hak akses pada franchisee. Nah, ini juga poin ya. Sengaja saya bold. Kenapa? Karena ini salah satu ciri dari soal yang overtime. Selain dia teknologi, kedua ada kata-kata hak akses atau kebalikannya, akses hak gitu ya, akses terhadap hak. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, biasanya itu overtime ya untuk inisial franchise fee-nya, untuk pengakuan pendapatan atas inisial franchise fee-nya ya. Nah, oke. Nah, kemudian 5 tahun ya, waralabanya, jangka waktunya. Kemudian initial franchise fee-nya adalah 6.000. Nah, oke, ini 6.000 ya. Berarti price-nya adalah 6.000. Cuman ada berapa performance obligations? Nah, kita nantikan masih belum ketemu nih price list-nya ya. Berarti kalau masih belum ketemu kita anggap satu performance obligations yaitu hak sama kewajiban-kewajiban ini termasuk training sama equipment-nya juga gitu ya. Ya, oke, karena belum ada info tambahan, kita anggap satu performance obligation. Oke. Nah, kemudian inisial dibayar tunai pada saat penandatangan kontrak. Artinya dibayar pada saat 14 Desember ya. Tidak ada notes ya. Ya, berarti aman, nggak usah pakai present value nih. Nah, setelah itu apa? Baru Teknomania mendapatkan pembayaran royalti. Nah, inilah continuing franchise fee, 7% dari penjualan tahun. Ya. Nah, inilah continuing-nya. Nah, kalau continuing udah jelas overtime ya. Karena dia menikmati benefit berupa apa? Penggunaan merek Teknomania selama apa? Selama 5 tahun ya. Oke, nah sekarang sampai titik sini tidak ada informasi terkait equipment ya maupun training yang memiliki price list tersendiri ya. Sehingga apa kita simpulkan bahwasanya training dan equipment yang ada di 4 layanan yang harus dilakukan oleh franchisor itu jadi satu ya, merupakan satu kewajiban yang tidak dapat dipisahkan ya. Sehingga apa? Hore, langsung aja 6.000 ini dialokasikan kepada satu performance obligations. Jadi gampang. Nah, hanya saja perlu hati-hati ya. 6.000 ini dibayar di muka, tapi diakuinya tidak satu waktu. Tetapi apa? Setiap akhir tahun selama periode franchise ya. Ya udah langsung aja kalau gitu ya. Kita langsung aja. Gimana jurnalnya? Langsung aja. Nah, ini ya analisisnya. Hak dagang ya.
area pasar merupakan suatu kewajiban, plus trainingnya juga merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Nggak ada price list intinya mah gampangnya gitu ya. Dan nah ini terkait langsung dengan kekayaan intelektual sehingga mampu menyediakan, nah ini pokoknya ya ini ajalah kata-kata tambahan ya, penghias, pemanis ya, pemanis jawaban. Nah kemudian satu PO dari sini ya. Nah yang B sekarang selanjutnya memenuhi kewajiban pekerjaan overtime. Kenapa? Karena nah ini ada kata-kata akses terhadap hak ya kepada franchisee dan masih terus harus melakukan pembaruan dan layanan setiap bulan. Nah, inilah benefit-nya ya. Benefit yang diterima oleh siapa? Oleh si franchisee sepanjang masa berlakunya franchise. Updating knowledge dan updating apa? Updating layanan. That's why kita akuinya secara overtime. Nah, inilah yang menyebabkan overtime ya. Dan ada keyword akses terhadap hak. Nah, intinya mah gitulah. Tapi bukan itu aja sih. Yang paling utama karena adanya updating terhadap layanan yang dilakukan setiap bulan. Nah, itu yang menyebabkan overtime. Itu yang menunjukkan bahwa benefit itu dinikmati terus-menerus sepanjang masa kontrak. Terus-menerus dalam artian tiap bulan, ya. Nah, oke, sekarang PT Tetomania, nah ini berkaitan dengan initial franchise fee, ya, initial. Nah, yang C ini berkaitan dengan apa? Dengan si apa sih ini teh? Oh iya, royalti ya, continuing franchise fee ya, continue. Nah, seperti itu ya. Nah, maka PT Telkom kapan diakui pendapatannya? Ketika ada kepastian mengenai jumlah yang akan diterima ya pada akhir tahun ya. Oke, kita akan jurnal satu persatu. Kalau gitu jurnal initial franchise fee-nya ya langsung tuh kita jurnal dulu penerimaan kasnya pada masa pada penandatanganan kontrak, baru nanti kita akui revenue-nya setiap akhir tahun gitu ya. Nah, inilah jurnalnya. Pada saat tanda tangan 14 Desember langsung cash karena satu kewajiban jadi asik ya. Cash pada unearned franchise revenue 6.000 ya. Kemudian untuk pengakuan franchise revenue dan pendapatan royalti ya, jadi si franchise revenue-nya karena diakui overtime, maka tinggal dibagi 5 ya, 6.000 dibagi 5. Nah, tiap akhir tahun ya maka kita akan mengakui franchise revenue yang berasal dari si inisial franchise fee gitu ya, initial. Nah, inilah unearned pada franchise revenue dan kemudian kita akan mengakui franchise revenue ini untuk yang continuing, berasal dari apa? Royalti ya, ini royalti. Nah, ini dari royalti. Seperti itu ya, berapa? 7% dikali dengan omsetnya ya, 100.000 hasilnya adalah 7.000. Nah, karena si royalti tersebut dibayar tiap tanggal 14 Januari, maka si receivables-nya kita balik per tanggal 14 Januari. Ya, kita menerima cash. Cash pada akun receivable 7.000 ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu performance obligations ya dan pengakuan pendapatan secara overtime. Nah, oke ya. Baik apa? Baik untuk si initial franchise fee maupun yang royaltinya ya sebagai continuing franchise fee. Oke, itu aja semoga yang bisa saya jelaskan terkait franchise accounting ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga kalian bisa juga mengerjakan soal ini dengan baik ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe. Dah.